Bismillahirrahmanirrahim. Lebat musim si buah mangga, dipetik pahitam bertas-tas. Kita muslim sama bersaudara, sambutlah salam dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Umi ada pengalaman bagaimana cara mengatasi penyakit skizofrenia jika kita dibesarkan dengan diejek-ejek, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Kita akan menjadi anak yang rendah diri. Dari rasa rendah diri inilah sumber penyakit skizofrenia itu akan muncul. Mengapa demikian? Karena berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun membuat seseorang itu yang diejek oleh temannya memendam rasa, selalu dipikirkan oleh pikirannya dan dimasukkan ke hati. Dari situlah muncul penyakit yang kadang orang tidak menyadari bahwasanya hal kecil, hal sepele, yaitu sekarang yang trennya nama bulian ya. Hal sepele itu kita merasakan biasa saja. Kita bangga, kita bahagia, kita senang melihat orang lain sedih. Kita senang, kita bahagia melihat orang lain menderita. Efek dari perbuatan kita itu adalah membuat orang lain sengsara. Penyakit mental ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor tertentu. Anak-anak Umi, jika anak-anak Umi sudah merasakan kondisi yang tidak sehat, baik itu di hati maupun di pikiran, anak-anak Umi harus mencari orang yang tepat untuk berkonsultasi terhadap apa yang anak-anak Umi rasakan. Salah satunya tenaga medis. Jadi anak-anak Umi jangan mendiagnosa penyakit tersebut sendiri, karena penyebab atau latar belakang dari penyakit itu adalah berbeda-beda. Kami akan menceritakan kisah nyata tentang orang wanita yang cantik terkena penyakit skizofrenia. Wanita cantik ini tinggal di sebuah daerah sehingga dia tidak bisa ditangani oleh dokter spesialis tentang penyakit tersebut. Beliau mulai dari usia muda sampai beliau usia 70 tahun dan meninggal dalam keadaan menderita penyakit skizofrenia. Yaitu latar belakangnya adalah masalah cinta. Wanita tersebut dinikahi oleh seorang laki-laki yang sangat ganteng dan gagah. Wanita tersebut sangat mencintainya. Tetapi wanita ini adalah keturunan bangsawan, keturunan orang kaya. Ayahnya seorang pejabat. Pada masa itu ayahnya seorang amir di daerah tersebut. Karena wanita itu cantik, ia dilamar oleh laki-laki tersebut, dan keluarga laki-laki tersebut pertama menyukai wanita ini. Setelah berumah tangga, ternyata wanita ini tidak bisa kerja apa-apa, maksudnya kerja rumah tangga. Yang bisa dilakukan oleh wanita ini adalah berdandan, bersolek, mempercantik diri. Itu yang bisa ia lakukan. Tren dan fashionnya adalah fashion masa kini. Umi teringat jika Umi lihat di televisi atau YouTube, orang-orang yang memakai anting besar, memakai aksesoris yang bagus-bagus, Umi selalu tersenyum sendiri karena Umi teringat akan wanita tersebut. Jadi pada masa wanita itu sedang cinta-cintanya kepada suaminya, atas desakan keluarga suami ini menyuruh menceraikan wanita tersebut karena alasannya wanita ini untuk di daerah, di kampung tidak masuk kategori wanita idaman orang tua. Dengan terpaksa wanita tersebut diceraikan oleh suaminya. Karena diceraikan alasan yang tidak logis, sehingga membuat wanita ini sedih. Sedihnya lama-kelamaan diganggu dengan suara-suara yang sering membisikkan kata-kata untuk mempengaruhi pikiran dan hati wanita tersebut. Melihat wanita ini sering menelpon. Teleponnya adalah telepon mainan anak-anak. Sering ia mengatakan, menyebutkan nama laki-laki yang ingin datang kepadanya untuk melamarnya. Wanita ini tidak pernah mengganggu orang lain. Walaupun dia sakit mentalnya, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dia dengan halnya sendiri, yaitu setiap hari walaupun ia sakit, berdandan, terus dia cantik, pakai lipstick, pakai blush on dan sebagainya, memakai pakaian modern, ya, yaitu pakai span, pakai bajunya bagus. Dia tidak pernah membuat dirinya
bau dan tidak pernah membuat dirinya kumuh. Ia selalu berpenampilan bagus. Sebenarnya wanita ini mempunyai saudara. Saudaranya bisa biayai sandang dan pangannya. Untuk membawa ke dokter tidak bisa karena keterbatasan ekonomi. Sedangkan ibunya matanya buta dan dia tidak bisa kemana-mana. Baring, lututnya tegak, tidak bisa diluruskan karena orang tuanya sudah sangat sepuh. Wanita ini setiap harinya mendengarkan bisikan-bisikan dari suara gaib tersebut. Sampai akhirnya wanita ini menghembuskan nafasnya di usia lebih kurang 70 tahun dalam keadaan tidak normal. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang membuat wanita ini menjadi seorang skizofrenia. Jadi anak-anak Umi, jika anak-anak Umi yang terkena skizofrenia ini telah dibisiki oleh makhluk yang tidak kasat mata, yaitu bangsa jin dan sebagainya, mungkin udah tinggi levelnya, itu bangsa iblis dan di atasnya, itu anak-anak Umi datang kepada Allah, memohon kepada Allah. Anak-anak Umi kumpulkan kesadaran anak-anak Umi harus niatkan di dalam hati bahwa aku harus sembuh. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk sembuh. Meminta kepada Allah. Kita manusia boleh minta kepada Allah dengan bahasa kita sendiri tanpa menggunakan bahasa Arab. Baik agama apapun, kita boleh meminta kepada Tuhan Rabbul Izzati. Untuk anak-anak Umi ketahui bahwasanya di dalam surah An-Nas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Orang yang terkena skizofrenia ini memang benar ada bisikan-bisikan itu kadang-kadang di telinganya, kadang di otak, di pikiran, atau di hati. Memang ada bisikan-bisikan dan suara-suara yang sering mengajak orang tersebut untuk berbicara, tergantung daripada apa yang ia alami sebelum ia sakit. Ya, jadi bisikan itu memang benar adanya karena Allah telah menciptakan jin dan manusia. Kalau manusia seperti kita ini nampak jasadnya, ada fisiknya, tapi bangsa jin itu tidak nampak fisiknya. Ia akan bersembunyi ke dalam dada manusia. 4 penjuru hati manusia selalu dibisik-bisikkannya, dan dia akan membisikkan ke telinga seseorang pikiran dan hati untuk orang tersebut melakukan hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin seseorang itu melanggar firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya anak-anak Umi, yang membisik-bisikkan kata-kata ke telinga kita, ke otak atau pikiran dan hati kita ada nama makhluknya, yaitu anak buah Dajjal. Mengapa anak buah Dajjal ini bisa melakukan hal tersebut? Itu semua atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan karena kita tidak berdamai pada diri kita sendiri. Kita selalu menyalahkan diri kita karena pola asuh yang kita dapat, ya, sehingga kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Jadi anak-anak Umi, makhluk tersebut itu harus kita singkirkan dengan memberikan pola pikir atau berpikir dengan baik dan jernih, hati yang bersih. Insya Allah makhluk itu dengan kita mengubah pola pikir kita, tingkah laku kita, akhlak kita, budi pekerti kita, insya Allah makhluk itu perlahan-lahan, baik itu jin ifrit dan anak buah Dajjal, akan meninggalkan kita dan
imbangi dengan doa-doa mohon ampun kepada Allah setiap hari, baik itu pagi, petang, siang, dan malam. Kita jangan pernah meninggalkan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kebaikan. Dan jangan lupa Nana Umi, selalulah berlindung kepada Allah. Senantiasa katakan di hati dan di pikiran kita, aku berlindung kepada Allah. Apapun yang datang, amarah, emosi, sakit hati, atau kebaikan yang datang, selalulah anak-anak Umi berlindung kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Waktu anak-anak sholat juga anak-anak bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Setiap saat kita berlindung kepada Allah, insya Allah makhluk-makhluk tersebut tidak akan kuat untuk duduk di batang tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak terkena permasalahan seperti wanita cantik tadi, sehingga wanita cantik itu terkena penyakit skizofrenia. Anak-anak Umi boleh menerapkan doa seperti ini. Doa ini Umi dapat dari pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz Danu lewat YouTube-nya. Jadi nama wanita cantik tadi, jika Umi ingin berdoa, Umi kan sulit bilang, ya Allah aku wanita cantik, kan tidak mungkin ya. Jadi Umi kasih nama samarannya, ya, Umi biar enak disebut, namanya Umi panggil saja Ana ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba yang bernama Ana datang ke hadapanmu, memohon kepadamu agar sakit yang hamba derita ini, yaitu sakit di jiwa hamba, sakit di pikiran hamba, ya Allah, sakit di seluruh tubuh hamba, hamba mohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba derita ini dikarenakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba, ya Allah, hamba mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika hamba Ana diceraikan oleh suami dikarenakan hamba tidak pandai mengurus rumah tangga, ya Allah, tidak pandai melayani suami, tidak pandai masak, tidak pandai melakukan urusan-urusan rumah tangga, jika mertua hamba marah, ya Allah, hamba mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba. Jika itu semua menjadi kesalahan dan dosa-dosa hamba, ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba, ya Allah, yang membuat mertua hamba tidak ridha, suami hamba tidak ridha, ya Allah, sehingga ia menceraikan hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika permasalahan ini, ya Allah, hamba diceraikan sehingga membuat hati, pikiran hamba terganggu, ya Allah, hamba mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa otak besar hamba, ampunilah dosa otak kecil hamba, ya Allah. Ampunilah memori hamba, ampunilah pola pikir hamba, ya Allah. Ampunilah otak kecerdasan hamba, ampunilah daya ingat hamba, ya Allah. Ampunilah memori hamba, ya Allah. Ampunilah motorik hamba, ya Allah. Ampunlah sensorik hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika dari permasalahan ini sehingga hamba dimasuki oleh jin, ya Allah, hamba mohon keluarkanlah jin tersebut dari tubuh hamba, ya Allah. Jika hamba dimasuki dan dikuasai oleh jin di organ-organ tubuh hamba, keluarkanlah ia dari tubuh hamba, ya Allah. Ampunilah keinginan-keinginannya untuk menguasai organ-organ tubuh hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika dari kesedihan-kesedihan yang hamba alami karena
ditinggalkan oleh suami, ya Allah. Hamba mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika jin tersebut dikuasai oleh jin ifrit, ya Allah, sehingga membuat hamba sedih, ampunilah kesedihan-kesedihan hamba, ya Allah, dan keluarkanlah jin dan ifrit dari tubuh hamba, ya Allah. Jika jin tersebut dikunci oleh jin ifrit, ya Allah, lepaskanlah kuncian-kunciannya, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika setiap hari, setiap malam hamba selalu dibisiki oleh makhluk-makhluk di telinga hamba yang selalu berbicara, di otak, ya Allah, di hati, hamba mohon jika makhluk-makhluk tersebut ingin menjadikan hamba orang-orang yang tergelincir di jalan Allah, hamba mohon ampunilah keinginan makhluk tersebut, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika yang berbicara di otak hamba, di telinga hamba, di hati hamba itu adalah anak buah Dajjal, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah anak buah Dajjal dari otak hamba, dari telinga hamba, dari pikiran hamba, ya Allah, dari seluruh tubuh hamba, ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, jika jin dan jin ifrit dikunci oleh anak buah Dajjal, lepaskanlah kuncian-kunciannya, ya Allah. Lepaskanlah kuncian-kunciannya, ya Allah. Jika ia membangkang, hancurkanlah, ya Allah, hancurkanlah kuncian-kunciannya, ya Allah. Lepaskan dan hancurkan kuncian-kunciannya, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin. Jika mereka membangkang tidak mau keluar, hamba mohon hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, dan keluarkan mereka dalam keadaan hancur dan mereka hanya menunggu hari kiamat tiba, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, yaitu, Umi, jika seseorang sudah akut, sudah parah, bagaimana ia bisa berdoa? Kan kita mempunyai keluarga, bisa orang tua kita yang mendoakan, ayah atau ibu atau saudara, kakak, adik, saudara yang lain boleh mendoakan kita untuk kesembuhan kita karena Allah Ta'ala. Insya Allah dengan bekerja sama, insya Allah permasalahan yang berat akan menjadi ringan. Dan bagi anak-anak Umi yang mengalami hal tersebut, kuncinya adalah satu, jangan marah. Emosi itulah yang membuat kita terkena penyakit skizofrenia. Jadi kesimpulan dari cerita Umi pada hari ini adalah anak-anak Umi harus satu, belajar sabar. Belajar sabar ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar sabar, semua permasalahan kita insya Allah akan terselesaikan dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua adalah belajar mendirikan sholat. Dengan belajar mendirikan sholat, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Yang ketiga, anak-anak belajar memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain maupun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang keempat adalah jangan lupa selalu datang kepada Allah di waktu kita berdiri, duduk, berbaring maupun dalam keadaan kita tidur. Selalu kita memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anak-anak Umi mengamalkan, insya Allah penyakit yang anak-anak Umi alami beransur-ansur akan pulih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Umi, demikianlah sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Umi sajikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak Umi. Bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.